Adik-adik ingatkan di kitab Kejadian. Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal yang kedua. Yo, ingat. Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Betul, hari pertama Tuhan menciptakan terang. Kemudian hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga apa yo? Hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan mengumpulkan daratan-daratan, lautan-lautan. Kemudian tumbuh-tumbuhan muncul. Keempat, Tuhan menciptakan apa? Menciptakan tata surya. Matahari, bulan, bintang, dan semua yang ada di atas tuh. Lihat tuh. Kalau kita lihat pada malam hari, begitu banyak bintang itu diciptakan Tuhan pada hari yang keempat. Dan hari yang kelima, Tuhan menciptakan binatang-binatang yang di udara, burung-burung, kemudian ikan-ikan yang ada di laut, di sungai, di akuarium, dimanapun. Sampailah kemudian pada hari yang keenam. Tuhan menciptakan binatang-binatang darat dan ternak. Dan yang terakhir sekali, karena ini adalah yang sangat-sangat istimewa. Tuhan menciptakan apa? Tuhan menciptakan manusia. Kenapa disebut yang istimewa? Karena Tuhan membentuk manusia, membuat manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Wah, istimewa ya. Kita adalah gambaran Tuhan. Kita rupanya Tuhan. Dari hari yang pertama sampai dengan hari yang keenam sebelum penciptaan manusia, Tuhan itu hanya berfirman. Tetapi untuk manusia, Tuhan itu membentuknya, kemudian memberikan nafas. Sehingga manusia betul-betul adalah pribadi yang istimewa. Jadi adik-adik, kita harus bangga. Kita tidak seperti adik-adik pasti punya dogi di rumah, punya kucing, punya ikan. Gak ada tuh yang, aduh kedinginan, saya mau pinjam selimut, gak ada. Manusia yang pertama itu diberi nama Adam. Adam ditempatkan di sebuah taman yang indah sekali. Adik-adik gak pernah deh melihat taman yang seindah itu. Di situ semua ada. Pohon-pohon buah-buahan, pohon sayuran, kalau mau kangkung, kalau mau alpukat, ada. Semuanya di situ ada. Tetapi Tuhan membuat satu pohon yang jangan untuk dimakan. Itu adalah buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tidak boleh. Ya. Kemudian Adam bersama-sama dengan binatang-binatang memberi nama mereka semua. Ada yang belalainya panjanglah si gajah, ada yang galaklah si singa, ada kucing lah, ada kemudian buaya, dan semua binatang yang ada di situ. Kemudian Tuhan melihat bahwa Adam itu sendirian. Tidak ada yang selevel dengan si Adam. Oleh karena itu, Tuhan membuat Adam tertidur. Ketika Adam tertidur, Tuhan mengambil salah satu tulang rusuk Adam. Untuk apa? Untuk dibuat menjadi Hawa, sang penolong. Sekarang Adam punya teman yang sepadan, menjadi penolong. Jadi dia nggak susah hati lagi. Sekarang bisa cerita. Aduh, gatel nih, ada yang ngegarukin. Aduh, pengen lari-lari main bola, masa main bola sendiri? Ada temannya. Nah, mereka bersukacita di Taman Eden. Tetapi ketika mereka bersukacita tersebut,
mereka punya yang namanya tanggung jawab. Apa coba tanggung jawab? Tanggung jawab itu adalah sebagai ungkapan syukur kita bahwa Tuhan sudah memimpin, sudah memberkati, sudah memberikan semuanya. Dan tanggung jawab itu harus dilakukan karena Tuhan ingin kita bertanggung jawab. Tuhan ayo memberikan perintah apa kepada Adam dan Hawa? Ada 2 ya. Yang pertama, Tuhan ingin Adam dan Hawa mengelola semua tanaman, semua binatang-binatang yang Tuhan sudah ciptakan. Yang kedua, Tuhan memberikan perintah untuk beranak cucu. Tuhan menginginkan manusia itu bertambah banyak di muka bumi ini. Semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin banyak. Dan Tuhan ingin melihat bahwa banyak orang yang mengasihinya. Dan Tuhan melihat bahwa dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6, sungguh amat baik. Nah, kemudian pada hari yang ke-7, Tuhan beristirahat. Tuhan bukan capek loh, tapi Tuhan melihat bahwa segala sesuatu yang diciptakannya sudah sangat baik. Dan kita bisa melihat bagaimana, ayo lihat tuh, kalau nanti malam ya, coba keluar rumah. Lihat. Kalau pas langitnya baik, tidak ada awan, wah, bintang-bintang berkelap-kelip di sana sini. Kemudian kalau ada bulan, ada bintang, kalau kita melihat seluruh ciptaan Tuhan, ada rumput, ada bunga yang kuning, yang hijau, yang merah, yang warna apapun, begitu luar biasa. Dan kita bisa melihat bahwa Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, menciptakan seluruh alam semesta ini. Allah membuka dirinya melalui seluruh ciptaan yang ada di dalam alam semesta ini. Oleh karena itu, ketika kita melihat begitu banyak ciptaan Tuhan, yang di atas, yang di tengah, yang di bawah, kita tahu bahwa kita itu adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Dan yang paling penting, Tuhan mengawasi dan mengontrol kita semua. Dalam bahasa kerennya nih, God's in control. Contohnya nih ya, nih kan matahari, bulan, semua planet-planet kan ya, belajar ya, ada Venus, ada Merkurius, ada apapun. Semua itu diatur sama Tuhan pergerakannya. Tidak ada yang bertabrakan. Wah, kalau tabrakan, waduh, nggak tahu dah bagaimana. Burung-burung dikasih makan sama Tuhan. Ikan-ikan dikasih makan sama Tuhan. Semuanya mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Nah, ketika Tuhan itu memelihara semua ciptaannya. Dari antariksa yang nggak tabrak-tabrakan tuh. Dari binatang-binatang yang Tuhan kasih makan dan pelihara. Apalagi kita. Kan tadi udah dikasih tahu sama Lause. Kita itu adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Dan kita sebagai makhluk yang istimewa, sebagai ciptaan yang Tuhan yang istimewa, kita mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara bertanggung jawab. Nah, sekarang musim kemarau nih adik-adik ya. Aduh, ada nggak sih kucing di rumah adik-adik? Musim kemarau, ngambil selang, siram bunga, ada nggak? Nggak ada. Karena mereka tidak punya tanggung jawab. Tetapi kita punya tanggung jawab sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita.